Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, masuk di permasalahan yang ke Ar-Rabi'atu wa Thamanun 84. Sikap perilaku mereka adalah ittikhaduha a'yada, menjadikan kuburan itu sebagai a'yad, sebagai tempat perayaan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Ittikhaduha ay al-kubur a'yada, menjadikan kuburan itu sebagai a'yad. Apa itu a'yad? Makanan yu'awidu imma bi'audil ami awil syahri awil yaumi awil usbu'i au nahwi dzalika. Menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang mereka ulang-ulangi untuk dikunjungi. Bisa dengan setahun sekali. Kalau sekarang istilahnya haul. Itu perilaku orang jahiliyah. Bisa dengan bulan. Setiap bulan tertentu. Bisa dengan hari. Bisa dengan hari. Bisa dengan pekan tertentu atau yang semisal dengan itu. Itu berarti menjadikan kuburan sebagai perayaan, sebagai id, dikunjungi secara berulang rutin. Contoh, ayakula qailuhum, mereka mengucapkan ana kulla sabtin adhabu ilal qabr, saya setiap Sabtu pergi ke kuburan. Itu perilaku orang jahiliyah. Kalau tempat kita biasanya malam Jumat. Ya, saya kalau lewat Tipes malam Jumat itu rame itu, yang kuburan Kidondalan itu. Ya. Jamaah hormati, sementara dari sisi penampilan sebagai seorang muslim. Tapi tiap Kamis ziarah. Kamis malam Jumat. Dan mereka juga ternyata ada hadis-hadis yang lemah. Setiap malam Jumat katanya kalau nggak diziarahi nanti nunggu-nunggu. Ya, bahkan ada keyakinan nanti kalau nggak diziarahi mulih, nginguk keluarga nih. Keyakinan-keyakinan khurafat. Tapi ada sebagian yang
dinisbatkan kepada Imam Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Sementara para ulama terangkan penisbatan kitab Ruh kepada Imam Al-Qayyim itu masih dipertanyakan. Masih jadi pembahasan. Betul apa enggak? Ar-Ruh itu karya Imam Ibnu Qayyim. Ini contoh setiap Sabtu. Atau misal yang lain, kula yaumin ba'dal isya. Setiap hari setelah sholat isya. Kalau tempat kita jarang ini. Ya. Wedi pocong ya. Setelah sholat isya. Tapi ada sebagian, pokoknya setiap hari setelah sholat isya. Kemudian, fayaj'alu waqtan sabitan yu'awidu fil qabra. Mereka jadikan atau dia jadikan waktu yang ditetapkan untuk mengulangi padanya ke kuburan. Wa yukarriru dzalika tilkal muawadah. Kemudian diulang-ulang tentang kunjungannya itu. Makanya tadi kita sampaikan, kalau istilah yang tahunan haul. Masyarakat kita kalau bulan Ruah, Sya'ban, itu 15-an. Setiap tanggal 15 bulan Ruah mereka ziarah kubur. Ini perilaku orang jahiliyah. Dengan istilah nyadran. Tapi kalau orang-orang kuburiyun, orang-orang sufi, malah dicarikan dalil seakan-akan itu Islami. Saya pernah itu dengar ceramah mereka, nyadran. Apa itu nyadran? Nyadran itu berasal dari as-sadr, dodo. Artinya membersihkan apa yang ada dalam dadanya sebelum masuk bulan Ramadan dengan mengadakan ziarah kubur. Coba silakan cek. Mereka yang mengadakan ritual nyadran itu membersihkan jiwanya apa enggak? Justru mereka malah mengotori. Karena ziarah ditentukan itu merupakan tradisi orang jahiliyah, rutin. Belum lagi bawa kembang setaman, bawa ingkung, dipersembahkan kepada orang yang mati, kesyirikan. Saudara yang saya hormati, ini. Ya. Walihada warada ingkaru Ali ibn al-Husain. Karena inilah ada riwayat pengingkaran Ali bin Husain. Ali bin Husain. Sementara Ali bin Husain ini adalah a'lamu ahlil baiti fi zamanihi. Termasuk ahli bait yang paling alim pada masanya. Pada masanya. Ya. Alaman ata qabron nabi. Kepada orang yang mendatangi kubur nabi. Sementara yang didatangi itu kubur nabi. Manusia terbaik. Yada'ullaha. Di sana tidak minta kepada penghuni kubur. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahahu. Dilarang sama Ali bin Husain. Kan aneh ya. Kalau ahli bait yang paling alim di masanya saja mengingkari, tapi sekarang yang mendakwa sebagai saya keturunan Nabi, malah yang menyemarakkan, menjadi pelopor. Supaya kuburan nanti haul. Coba haul-haul itu. Haule Habib ini. Padahal mereka mendakwa sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ali bin Husain. Ali bin Husain. Ketika ada orang datang kepada kuburan Nabi, berdoa di sisinya, dilarang. Dengan mengatakan ala uhaditsuka bihadisin sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu. Mau enggak? Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari bapakku, kemudian dari kakekku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini ya anak cucu buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Husain ibn Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ya, berarti kan dekat sekali ini. Ahlul bait yang sangat dekat, sangat dekat. Jamaah hormati, apa kata Ali bin Husain yang beliau mendengar dari bapaknya, dari Husain, dari kakeknya, dari Ali, dari Rasulullah SAW. La tatahidu qabri idah. Jangan kalian jadikan kuburanku id.
Rasul melarang menjadikan kuburan beliau sebagai id. Beliau manusia terbaik, kuburannya dijadikan id. Kapan kuburan dijadikan id? Dikunjungi berulang setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, atau setiap hari. Itu nggak boleh itu. Ini kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mosok kalau kuburan Nabi saja beliau tidak memperbolehkan, selainnya malah disemarakkan. Malah disemarakkan. Lah panutanmu sopo? Siapa yang kamu jadikan panutan? Jamaah hormati, yang kedua, wala buyutakum kubura. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kapan menjadikan rumah kuburan? Ketika rumah tidak dipakai untuk ibadah. Ketika rumah tidak dipakai untuk ibadah. Makanya ibadah yang sunnah utama di rumah. Afdhalus shalah fi baitihi illa sholatul maktubah. Seutama-utama sholat itu di rumah, kecuali sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Kalau bisa sholat sunnah di rumah, kecuali engko yen nang omah sholat sunnah ora mungkin. Tapi teko omah itu langsung, wes opolah yang lain. Itu sholat di masjid lebih terjaga. Tapi kalau bisa sholat sunnah di rumah. Kapan menjadikan rumah sebagai kuburan? Ketika tidak dipakai membaca Quran. Pemahaman sebaliknya, rumah dijadikan kuburan tidak diperbolehkan, kuburan dipakai ibadah nggak boleh, tidak diperbolehkan. Lah sekarang coba kata Nabi yang kedua ini diselisih. Siapa pelopornya? Ya mereka itu. Mereka disemarakkan, hayo doa di samping kuburan ini, ayo ziarah ke tempat ini, doanya lebih terijabai. Perhatikan Ali bin Husain, seorang yang paling alim pada waktunya dari kalangan Ahlul Bait, itu mengingkari. Tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wassallu alayya fa inna salatakum wa taslimakum yablughuni haitsu ma kuntum. Kemudian ucapkan salawat atasku, sesungguhnya salawat kalian dan salam kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Ini kuburan Nabi. Kalau orang rutin ziarah, wah saya pada Isya, mampirlah, assalamualaikum ya Rasulullah. Iya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Harus mendatangi rutin, itu saja nggak boleh. Mau baca sholawat, dimanapun disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, lihat sisi syahid daripada hadis. La tatakhidu qabri ida. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Artinya makanan yuksodu bil muawadati wa tikrari kula yaumin masala au kula syahrin au ala ra'si kulli sanatin au nahwi dzalika minal muawadah. Yakni satu tempat yang dituju dimaksudkan. Ya, dituju dimaksudkan, diulang-ulang, bisa setiap hari, bisa setiap bulan, atau setiap penghujung tahun. Penghujung tahun. Kalau enggak, biasanya mati ini. Lah mati ini kapan? Oh, mati ini pada bulan misalkan Rajab. Nanti setiap Rajab tanggal kematiannya diadakan haul. Bukan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran kalau sebagian mempertanyakan, jadi keturunan Nabi tenan apa ora gitu. Iya. Kenapa? Lah apa yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka gembar-gemborkan, ternyata malah menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang dianggap tokoh besarnya neng Yaman, neng Indonesia, dari Yaman ke Indonesia, puncak acara kuburan meneh itu. Kapan itu puncak acara kuburan? Guru kuburan. Saudara yang saya hormati, ini amalan jahiliyah. Ja'al Islamu bitahdiri minha. Islam datang untuk mengingatkan, jangan jadikan kuburan sebagai id. Nah, kalau di tempat kita tambah lagi nanti setelah sholat hari raya.
Setelah sholat hari raya. Tambah lagi setelah sholat hari raya. Sebelum nanti silaturahmi ke sana kemari se sungkem se ngene Pak Emboe. Ya, di mana? Ning kuburan. Itu sudah menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau datangnya sana itu njaluk pangestu. Pangapura Pak, Mbok, tahun niki urung goncengke cah wedok iki. Urung payu. Yeah. Ya, dongakne tahun ngarep itu wis ana sing digoncengke. Walah, dongakne. Saudara yang saya hormati, itu sudah melenceng jauh. Poin yang ke-84. Kemudian poin yang ke-85. Ad-dabahu indal kubur. Perilaku orang jahiliyah itu menyembelih di samping kuburan. Di samping kuburan. Dabahul qarabina taqarruban lil makburina biha. Menyembelih persembahan untuk mendekatkan diri yang dikubur di sana. Ya, jamaah saya hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Taharian lidabahiha ingdal kubur tabaruka. Atau kalau enggak, memilih atau bermaksud menyembelih di samping kubur karena mengharapkan barokah. Ini amalan orang jahiliyah. Ini amalan orang jahiliyah. Berarti dua. Satu, menyembelih, memberikan persembahan kepada yang mati. Yang kedua enggak. Kenapa kok belai sembelian yang syar'i di sini? Wah, ini neng jero nino sing dikubur itu wali itu. Ya, wali. Sehingga nanti kalau kita sembelih di situ, bismillah wallahu akbar, itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyembelihnya di samping kuburan orang yang diyakini soleh. Dua perkara ini perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Makanya zaman Nabi SAW ada seseorang yang hendak bernadar menyembelih onta di Buanah, satu tempat. Nabi tanya, apa di sana ada berhala-berhala jahiliyah? Enggak ada, wahai Rasul. Apa di sana ada tempat yang merupakan perayaan orang jahiliyah? Gak ada, wahai Rasul. Kata Nabi, aufi bin nadrik, sempurnakan nadarmu. Tapi kalau di sana ada simbol-simbol, gak boleh. Masuk padanya di kuburan. Sembelian kita karena Allah. Di kuburan diyakini barokah. Itu termasuk perkara yang terlarang. Wasilah syirik. Apalagi untuk kuburan. Lah apa ada orang menyembelih untuk kuburan? Banyak. Kalau di Indonesia yang terkenal itu yang di mana, yang di luar itu, yang kerbau itu persembahan kepada orang yang mati. Dan ternyata kerbau itu mahal sekali, apalagi yang kerbau bule apa-apa itu, yang istilah sana itu apa itu harganya bisa 1,5 M kebo padahal. Nih, kalau kebo Jepang mungkin ya, kebo Jepang alpat, kebo Jepang. Tapi kalau kerbau sini itu sampai segitu nilainya. Saya pernah lihat itu sampai kotoran itu ketika buang itu cekel ini. Itu buang. Wah, ini barokah, nggak sembarangan ini kerbau. Berarti kalau kerbau Solo ini misalnya dolen kono payu larang ya. Daripada di sini dari syirik doli rono ya. Jual sana. Saudara yang saya hormati, itu perilaku orang jahiliyah. Fakanu yataqarrabuna ilal makburin bidabahin nudur wa dabaihi. Mereka itu mempersembahkan kepada yang dikubur sembelian nadar atau sembelian-sembelian yang lain. Kalau tempat kita, tadi kita sampaikan Sasi Ruah tanggal 15. Sasi Ruah tanggal 15. Mungkin sini nggak kelihatan ya. Saya lihat di beberapa tempat kalau sekitar kita nggak kelihatan. Tapi di tempat yang kejawaannya masih kental. Belah pitik gede, kemudian dipanggang kuning itu, setelah itu dipersembahkan. Saya teringat kecil dulu, mbah itu anggere Sasi Ruah kayak gini, biasanya ngopain jago. Jago itu cekel, baru cekel dibelah, setelah itu dipanggang. Dipanggang, nanti kuning, ya gurih itu kelihatan. Setelah itu gue apa tuh mbah, gue ngirim mbahmu. Gue ngirim mbahmu. Ya, tapi orang itu aneh ya, zaman urip jelo cakar pitik atos ora enak katanya.
tukone ndas, ora kolesterol dhuwur itu. Bareng mati dikirimi ayam, padahal ora dipangan ya, sing mangan dhek dhewe. Saudara yang saya hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Fahada minasyirki billah. Ini syirik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik besar. Amalan orang jahiliyah, Allah sudah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, salatku, sembelianku, urusan hidup dan matiku milik Allah. Hanya untuk Allah yang enggak ada sekutu baginya. Disebutkan di situ nusuki. Nusuki itu dabahi, sembelihanku. Jamaah yang saya hormati, disebutkan dua ibadah khusus, salat sama menyembelih. Kata para ulama, ibadah paling agung berkaitan dengan badan itu salat. Makanya Nabi SAW itu gemar salat, cinta salat, sampai beliau katakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk pandangan mataku salat. Kalau ibadah berkaitan dengan harta, itu menyembelih. Rasul itu sangat cinta menyembelih. Sampai di tahun yang beliau wafat, beliau menyembelih 100 ekor onta. 63 beliau sembelih sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali. Umurnya sudah telu, nyembelih onta 63 masih kuat. Umurmu piro Mas? 23, wis tau mbelih wedhus. Wah, aku ora tega. Delok getih itu langsung semaput. Kalah dengan Rasul ya. Kalah dengan Rasul. 63 itu menyembelih ya 63 ekor onta masih mampu. Ini agungnya ibadah menyembelih. Makanya sering saya sampaikan, di hari raya Idul Adha coba kita berusaha sak mampune untuk berkorban. Semampunya. Yang terpenting umur lemu. Wedhusmu ndek ndemplek ngono. Ning wis umur lemu. Regane piro? Ya, enggak usah tanya lah, sepenting ikhlas katanya. Mungkin harganya di bawah 1 juta. Saya pertemuan yang lama itu pernah sampaikan dulu ada orang kon golek ke wedhus sing murah. Waktu itu tak ajak ke daerah Mekonang, peternak. Ya. Lemu-lemu, ndek-ndek, ya. Lemu ndek regane ya di bawah standar, ya. Bukan standar NMAX, ya. Wis regane murah. Kenapa? Ya sepenting umure sama jamaah hormati lemu. Ya, harganya murah. Tapi namanya orang latihan, walaupun di goning masjid itu liane wedhus sumine separone itu. Ya, separone. Wedhusmu ndek men ora apa-apa, mampuni itu kok. Jamaah hormati, agung ibadah itu berkaitan dengan harta menyembelih. Kalau sembelian ini diperuntukkan selain Allah, sama seperti orang sholat untuk selain Allah. Sholat untuk selain Allah syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah juga syirik besar. Saudara yang saya hormati, perilaku orang jahiliyah bahaya sekali. Ja'a fadi hadisin yurfa'u ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam mubayyinan hadal amra. Sementara telah datang dalam sebuah hadis, yang hadis itu dimarfu'kan kepada Nabi menjelaskan perkara ini. Ya. Kata Nabi SAW, dahalal jannata rajulun fidubab wa dahalan nara rajulun fidubab. Ada seseorang masuk jannah karena salah satu sebabnya seekor lalat. Ada seorang masuk neraka karena sebabnya seekor lalat. Bagaimana itu? Sahabat tanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasul? Laler menyebabkan orang masuk jannah, menyebabkan orang masuk neraka. Kata Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sonam. 2 orang melewati satu kaum yang kaum itu punya berhala. Punya berhala. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Sementara tidak diperbolehkan seorang pun lewat di kampung itu kecuali mempersembahkan sesembahan kepada berhala itu. Ada 2 orang. Satunya dikatakan, ya, wa qalu li ahdi maqarrib. Ayo persembahkan. Kasih sajen. Orang itu menjawab, laisa indi syai'un uqarribuhu. Saya enggak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk persembahan. Qarrib walau dubabah.
korbankan, persembahkan walaupun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, kemudian dibiarkan berlalu, mati masuk neraka. Coba, lalat. Kalau bahasa kita, lalat sesuatu yang nggak bernilai. Sesuatu yang nggak bernilai. Lalat. Kalau dalam kita, menjijikkan. Menjijikkan. Lalat itu kalau kecampur dengan makanan, selera kita menjadi ini tuh nggak semangat. Kita makan, ngerti itu no laler hijau, mencok itu, waduh, iya, wis mencok, itu sudah nggak berselera. Mangan soto, wah soto ini enak ini nggone mbok giem, mbok rakiem, wah, komplit itu. Ya, misalkan ya, soto enak, begitu dicuri-curi iki brambang goreng apa-apa gitu, waduh, laler ini, langsung nggak berselera itu. Wong dalam hadis kata Nabi, kalau lalat jatuh di minuman, kata Nabi, falyakmithu tsumma liyatrah. Celupke gua. Satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Umbenen Mas, wis tak celupke wis insyaallah steril. Ya, itu apalagi sing jikluk itu laler ijo. Duh, piye gitu. Tapi seorang mempersembahkan seekor lalat kepada berhala sebab masuk neraka. Kenapa? Syirik. Lah kalau lalat saja segitu, kalau dipersembahkan pitik, coba pitik jago. Pitik jago itu harganya berapa? Ya, tukokne laler, oh sak kresek no. Ya. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Kalau seseorang mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satunya lagi, qarib walau bidubabah. Qarib walau dubabah, korban, ayo persembahkan walaupun satu ekor lalat. Maka orang itu mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya enggak mau. Kasih persembahan untuk selain Allah, saya enggak mau. Walaupun hanya seekor lalat, enggak. Akhirnya dipenggal kepalanya, fadarabu unuqah fadakhalal jannah. Dipenggal kepalanya, mati masuk ke dalam jannah. Jamaah hormati, hadis ini syahidnya adalah persembahan kepada selain Allah walaupun sesuatu yang remeh itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Menunjukkan seseorang yang mempersembahkan untuk Allah walaupun sesuatu yang kecil, jangan remehkan. Ini untuk Allah. Ini jalan ketaatan. Walaupun orang pandang kecil, jangan pandang remeh. Karena sesuatu yang kecil kita niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan terima dengan tangan kanannya. Allah akan kembangkan. Seperti kalian mengembangbiakkan anak kuda kemudian menjadi satu lembah. Jadi kalau orang mempersembahkan untuk selain Allah, medeni. Ya. Walaupun kalau masyarakat kita apa persembahan untuk selain Allah? Kembang setaman. Kembang setaman itu bukan berarti sak taman kabeh dipersembahke gitu, enggak. Kembang setaman itu, saungkus itu, nanti ada mawar, merah, putih campur dari satu, dirajangi daun pandan. Setelah itu nanti kasih kembang kantil, dibungkus. Setelah itu dipersembahkan kepada selain Allah. Laler saja ya sudah seperti itu, apalagi kasih persembahan seperti itu. Jamaah hormati, bahaya sekali. Hadis itu menunjukkan seseorang kalau untuk ketaatan walaupun kecil, sampai kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Separuh kurma. Murah itu. Ya, sama permen satu biji. Ya mungkin segitulah. Apalagi kalau bulan Ramadan, golek kurma itu akeh. Ya kurma ketok ra enak itu, wah ora dipangan ya. Tapi kalau kurma empuk enak. Apa ini kurmanya ya lezat, diambil. Kalau enggak diambil. Separuh kurma untuk ketaatan kepada Allah, jangan remehkan. Nanti Allah akan ganti. Pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis itu, jamaah hormati, terkadang seseorang melakukan sesuatu syirik yang berakibat fatal masuk neraka, itu enggak diniati sejak awal. Karena orang itu enggak niat dari rumah. Saya nanti lewat sana kasih sajen, enggak. Dari rumah cuman mau lewat, begitu mau lewat, enggak boleh lewat.
kecuali kasih persembahan kepada berhala. Nah itu pelajarannya, ada seseorang itu melakukan amalan yang sangat fatal, nggak diniatkan sejak awal. Ini menunjukkan seseorang hati-hati. Pikniknya nanti mas, oh ke pantai sana, loh ternyata dengan pojokan itu ada kesyirikan. Orang kepengaruh, hati-hati. Dari rumah nggak berniat, dari rumah niatannya santai, piknik, tapi tekan gone ada seperti itu. Nanti bisa kepengaruh. Ini menunjukkan hati-hati dari semua bentuk pelanggaran syariat. Wallahu ta'ala alam. Kata Syekh Abdul Razak, idza kana taqarrubu litil kal ma'budati walau bidubabin mujiban lidukhulin nari fakaifa biman yastari atyaba bahimatil an'am wa asmaniha wa ahsaniha. Kalau bertakarrub kasih persembahan kepada sesembahan-sesembahan hanya dengan seekor lalat, itu mewajibkan masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang membeli atyab, paling bagus, asman, paling gemuk, ahsan, paling baik, binatang ternak yang paling bagus, paling gemuk, paling baik. Kalau tadi kita kasih contoh kerbau, kerbaunya itu dipilih itu, sungune itu sing gagah ya, dedeke sing gede dhuwur, ya. Apalagi kalau yang tadi kita sampaikan, kulitnya itu kulit apa kalau bahasa mereka itu, wah sudah kaya raya itu, kaya raya, ya. Itu kemudian dia datang, ya kuduha, wa yasukuha, dituntun, digiring ke kuburan. Wayat bahuha ingdahu, disembelih di sisinya, mutaqarriban biha ilaihi, mendekatkan diri kepada kuburan. Gak usah tanya, lah laler saja sebelum masuk neraka, apalagi sebesar itu, apalagi sebesar itu. Saudara yang saya hormati, fahada minasyirki billah al-musadimu li tauhid kullal musadamati. Ini kesyirikan kepada Allah, ini bertolak belakang dengan tauhid, dengan bukan hanya 100%, 500% lah. Sangat bertolak belakang dengan tauhid. Tapi kalau kita terangkan seperti ini, bro, iki Indonesia, budaya, kaya dengan budaya. Wis ora usah nyalah-nyalahke. Sapa sing nyalahke? Wong kita cuma nyontohkan seperti itu kesyirikan yang besar. Ya, jamaah hormati, ini berbahaya sekali. Telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata, la'anallah man daba li khairillah, terlaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, poin yang ke-85 dari perilaku orang jahili adalah seperti yang disebutkan itu. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu. Insyaallah di pertemuan seterusnya langsung pada poin yang ke-86. Kalau poin yang ke-86 itu bertabaruk dengan sisa-sisa yang diagungkan. Dari tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah itu diagungkan. Sampai kisahnya ketika Hakim bin Hizam menjual Darun Nadwah. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai pertemuan zaman dahulu. Langsung, wah kamu itu menjual kemuliaan Quraisy. Persis orang sekarang. Orang sekarang itu kalau ada tempat, misalkan ini rumah. Rumah ini dulu pernah dipakai untuk rapat apalah penting. Saya itu rumahnya dilelang didol. Wah, kemuliaan bangsamu kamu jual katanya. Nah itu persis. Makanya Hakim bin Hizam ketika ditegur seperti itu jawabannya, ya dhahabatil makarim ila taqwa. Kemuliaan itu telah hilang kecuali dengan ketakwaan. Jadi mulia itu dengan takwa, bukan dengan nguri-uri warisan tempat atau sesuatu yang bersejarah dari leluhur, bukan. Insyaallah nanti kita akan baca di pertemuan seterusnya. Demikian. Barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi ada amalan-amalan. Yang amalan itu ketika tidak ada hati bisa termasuk amalan yang membatalkan.
Ya kalau misalkan itu bentuknya dimasukkan dalam bentuk sujud itu bisa. Sebagai bentuk pemuliaan pengagungan yang sebagaimana pengagungan kepada berhala-berhala itu bisa. Makanya hati-hati. Iya. Kalau sudah syirik, jangan coba-cobalah. Jangan coba-coba. Saya hati ini nggak yakin. Hati ini nggak yakin kok kamu lakukan. Kok kamu lakukan. Iya, wallahu ta'ala alam. Kadang di masyarakat kita dimintai urunan untuk sajen. Kalau di tempat tertentu sasi suro. Sasi suro itu ada istilah bersih desa, itu biasanya urunan ya untuk dipersembahkan kepada danyangnya. Danyangnya. Lah gimana kalau sikap kita? Ya kita nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Ya, mau nih digerenengi sampaikan aja. Kalau